Halo teman-teman semuanya, saya di sini akan berceramah dalam buku Islam Agama Robbani yang diterbitkan oleh Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti ini bukunya, Islam Agama Robbani. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya akan sedikit ceramah tentang akhlak terhadap sesama muslim. Ya, berbicara tentang masalah kehidupan tidak dapat dipisahkan dengan akhlak. Akhlak laksana mutiara dalam hidup manusia. Akhlak inilah yang membedakan makhluk Allah yang bernama manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, manusia tanpa akhlak yang mulia akan jatuh dari tingkat dan derajat kemanusiaannya dari makhluk yang paling mulia menjadi derajat hewani, bahkan lebih hina dari binatang. Manusia yang telah hilang akhlak mulianya, maka hakikat insaniahnya juga sudah sirna. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Mukasyafatul Qulub bahwa Allah telah menciptakan makhluknya terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, Allah menciptakan malaikat dan kepadanya diberikan akal tidak diberikan elemen nafsu atau disebut syahwat. Dan yang kedua, Allah menjadikan binatang dan kepadanya dilengkapi dengan nafsu atau syahwat tersebut, tetapi tidak dilengkapi dengan akal. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia, Bani Adam, lengkap dengan elemen akal dan nafsu. Atas dasar itu barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, maka hewan melata lebih baik dari manusia itu. Nah, sebaliknya, bila manusia dengan akalnya dapat membimbing nafsu yang ada, maka derajatnya di atas malaikat. Nah, pribadi manusia tidak akan bermakna apabila elemen akhlak sirna dari dirinya. Begitu juga suatu keluarga atau masyarakat akan mengalami kemerosotan atau dekandensi yang luar biasa jika budi luhurnya pudar atau sirna sama sekali. Bukanlah Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW dengan visi dan misi yang sangat berat, yaitu misi moral, membawa manusia pada akhlakul karimah. Sebagaimana sabdanya dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, dengan demikian akhlak bagi kehidupan manusia biasa diibaratkan laksana pilar yang menjadi penguat ketinggian derajat manusia, sekaligus sebagai pelindung dan penghias yang dapat dipandang dan dinikmati oleh masyarakat di sekitarnya, seperti layaknya rumah yang kuat dan dicat dengan elok pilar-pilarnya, maka akan enak pula untuk dihuni dan indah untuk dipandang. Manusia yang baik akhlaknya, maka akan indah untuk dipandang, menenteramkan hati dalam masyarakat sekitarnya, menyenangkan hati dan tidak mudah untuk dilupakan. Nah, sebaliknya, jika manusia yang hidup dalam masyarakat tanpa akhlak yang mulia, laksana rumah tanpa pilar, tanpa pelindung, tanpa penghias atau aksesoris, katakanlah, sehingga semua makhluk tanpa terkecuali dapat masuk dengan bebasnya. Nah, di sini ada 13 akhlak yang dalam berhubungan dengan sesama muslim yang diajarkan oleh syariat Islam. Yang pertama, menghubungkan tali persaudaraan. Nah, sifat bersaudara itu harus saling mencintai dan saling mengunjungi, sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah SAW, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga cinta kepada saudaranya sebagaimana cintanya kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasai. Nah, menghubungkan tali persaudaraan antara sesama muslim adalah kewajiban agama yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutuskan tali persaudaraan adalah sifat orang yang ingkar dan kafir, sebagaimana firman Allah
dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-13 ayat 25, yang artinya, dan orang-orang yang memutuskan sesuatu atau persaudaraan yang diperintahkan Allah agar selalu dihubungkan, dan mereka yang membuat kerusakan atas bumi, mereka mendapatkan laknat Allah dan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang sangat menyusahkan. Nah, Allah pun memuji orang yang menghubungkan tali persaudaraan, dan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12, yang artinya, dan umat yang selalu menghubungkan tali persaudaraan yang diperintahkan Allah agar selalu disambung dengan kekal, dan mereka umat yang selalu takut pada Tuhannya dan takut pada perhitungan yang merugikan pada hari akhir. Yang kedua, saling menolong dan tenggang rasa. Nah, ini sifat saling mencintai akan dibuktikan dengan saling menolong dan tenggang rasa. Dua sifat ini merupakan dua masalah yang sulit dikerjakan oleh setiap orang yang hatinya bersifat suka dengki dan iri. Nah, tetapi justru inilah yang paling mudah dan dapat memberikan kepuasan yang tidak terhingga bagi setiap orang yang ikhlas dan berkeyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Perintah tentang tolong menolong sesama umat Islam disebut dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 2. Yang artinya, dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, siapakah saudara muslim yang harus ditolong itu? Ini pertanyaan dijawab Rasulullah SAW. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi menolong saudara yang berbuat zalim ialah dengan menariknya agar jangan berbuat zalim terus-menerus, atau mencegahnya sehingga dirinya selamat dan saudaranya yang lain tidak pula terganggu. Untuk menolong saudara yang dizalimi, hampir setiap orang akan bersedia membela yang dizalimi itu. Nah, adapun sifat dengan rasa banyak pula diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran surat 58, yang artinya, hai umat yang beriman, apabila dikatakan kepadamu luaskanlah majelis-majelis atau berikan kesempatan untuk duduk bagi yang berdiri, maka hendaklah kamu luaskan, niscaya Allah akan memberikan keluasan kepadamu. Nah, jadi di sini ada tenggang rasa, ada saling ikhlas, ya. Jadi siapa yang tidak iri, tidak dengki, itu akan menyelamatkan kita dari dua sifat tersebut, saling mencintai dan saling menolong. Yang ketiga, membina persatuan. Sesama umat Islam harus terikat dalam satu ikatan persaudaraan yang kuat. Masjid merupakan sarana terbaik untuk menyatukan umat dalam suatu jamaah. Kewajiban adanya satu ikatan yang terpadu dalam suatu jamaah digariskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 103, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis riwayat Tirmizi yang bunyinya, kamu harus hidup dalam jamaah. Siapa saja yang mengasingkan diri, dia akan menyendiri masuk dalam api neraka. Jadi kesimpulannya, kita harus saling berjamaah, harus erat ikatannya untuk berpegang teguh kata jalan Allah dan janganlah kamu cerai-berai. Yang keempat, waspada dan menjaga keselamatan bersama. Allah tidak akan menurunkan musibah kepada beberapa gelintir manusia yang berbuat zalim saja. Nah, seseorang yang melubangi kapal bukan hanya dia sendiri yang akan tenggelam, melainkan semua yang ada di dalam kapal tersebut. Nah, tenggelam ke dasar lautan, inilah pernyataan Allah dalam Al-Quran, Quran surat Al-Anfal ayat 25 surat ke-8. Yang artinya, takutlah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada seorang yang zalim saja. Yang kelima, berlomba mencapai kebaikan. Nah, ini yang kita sering dengar, ya, atau yang sering kita dengar, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, nah ini sesama muslim harus berpikir
tentang usaha memajukan umat Islam untuk kepentingan sesama pula dan tidak boleh saling melempar tanggung jawab. Nah, dari setiap pribadi itulah harus memuncul kreativitas dan kemauan bersama sebagai sifat bertanggung jawab. Nah, sebagai pribadi sesama muslim, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk saling berlomba dalam kebaikan. Nah, ini juga terdapat dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 148. Dari perintah untuk berlomba dalam kebaikan ini tersirat suatu larangan iri dan kita terhadap kemajuan pribadi umat Islam yang lain. Yang keenam, bersikap adil. Nah, ini berbuat adil tidak hanya kewajiban seorang pemimpin terhadap rakyatnya, tetapi sama muslim pun harus bersikap adil. Bahkan terhadap istri dan anak dan terhadap diri sendiri. Bersikap adil adalah seorang yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar, seperti jangan mencari ilmu pada orang yang bodoh atau meminta nasihat kepada yang tidak memiliki keahlian dan sebagainya. Nah, yang ketujuh, tidak boleh mencela dan menghina. Sifat suka menghina atau mencela merupakan sifat yang sangat buruk. Apabila mencela orang lain selain muslim dilarang. Apabila mencela sesama muslim, secara lengkap Quran ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 11 sampai 12. Misalkan persoalan ini. Ya, yang ke-8, tidak boleh menuduh dengan tuduhan fasik atau kafir. Kita dilarang menuduh sesama muslim dengan tuduhan fasik atau kafir atau munafik karena berakibat orang yang menuduh tersebut menjadi murtad. Tetapi yang dituduh tidak demikian halnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, janganlah seseorang itu menuangkan kata fasik dan kafir kecuali kepada orang yang murtad. Apabila kata itu tidak benar, maka akan kembali kepada yang mengatakan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. 9. Tidak boleh bermarahan. Nah, ini setiap orang pasti pernah marah dan wajar ya akan marah tersebut. Nah, tetapi kalau kemarahan itu berlarut-larut merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama. Mengapa? Seorang yang marah atau kesalahan orang lain kecuali orang lain itu secara berulang dan sengaja membuat kesalahan merupakan orang yang sombong seolah-olah dirinya tidak bersalah. Oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa apabila ada seseorang yang muslim bermarahan sesamanya tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bunyinya tidak halal bagi seseorang muslim mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Muwatta dan Ahmad. 10. Memenuhi janji. Nah, ini setiap orang pasti kita berbuat janji dan kita harus menjalankannya harus. Nah, janji adalah hutang. Apabila kalau janji itu dikeluarkan dengan sumpah karena Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi yang berjanji untuk memenuhinya. Nah, janji terhadap kawan merupakan perbuatan antar manusia atau disebut adlun minan nas, ya. Sehingga hal ini berhubungan dengan keriduan sesama kawan. Bila seseorang kawan kecewa dengan janji yang diucapkan, maka kekecewaan itu akan menjadi kewajiban manusia dalam hubungannya dengan sesama. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ingkar janji tersebut termasuk sifat orang munafik. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bunyinya 4 sifat yang bila melekat semuanya pada seseorang di antara kamu, maka ia adalah munafik. Nah, dan bila salah satu atau sebagian dari sifat itu melekat pada dirinya, berarti melekat pada dia sebagian dari sifat munafik tersebut sampai ia dapat. Nah, jika diberi kepercayaan dikhianatinya. Jika berbicara selalu dibumbui dengan kebohongan. Jika berjanji selalu berbuat curang, dan jika berbantahan berbuat keji dan tidak bersikap jantan. Yang ke-11, saling memberi salam. Salam itu dilakukan sebelum mengawali pembicaraan, dan ucapan salam itu harus memperhatikan petunjuk ilahi, yakni memberikan peluang kepada yang menerima salam untuk membalasnya dengan cara yang lebih baik dan lengkap. Nah, atau sama dan seimbang, seperti jika ada teman yang
yang salam dengan satu kata, misal assalamualaikum, kita lebih baik menjawab secara lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Kalau tidak, ya sama atau sebang, tapi lebih baik lengkap. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa sudah dijelaskan ayat 86, dan apabila kamu diberi penghormatan salam, hendaklah kamu balas dengan penghormatan yang lebih baik atau sama, seimbang. Nah, sudah dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 86. Lanjut, yang ke-12, menjenguk mereka yang sakit. Apabila ada seseorang yang sesama muslim terkena musibah atau menderita sakit, maka kunjungilah atau doakan agar mereka tetap tabah dan lekas sembuh. Jika tidak bisa menjenguk, setidaknya kita komunikasi atau mendoakan dari jarak jauh, tidak apa-apa. Dan terakhir 13, menyelenggarakan pemakaman jenazah. Apabila ada saudara muslim yang meninggal dunia, maka kewajiban saudaranya yang masih hidup adalah menyelenggarakan pemakamannya, yaitu semua kegiatan untuk mengantarkan almarhum atau almarhumah sampai ke tempat beristirahatnya, seperti memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengantarkan ke kubur dan memakamkannya. Nah, demikian berbagai hal yang berkaitan dengan akhlak masa bermasyarakat dan sama muslim. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata atau kata-kata yang belum jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.